kenalan. Tes tes. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Suara saya jelas Pagi, ya. Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, baiklah kita mulai ya teman-teman ya semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini diawali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, teman-teman semua. Lanjut ke materi ya. Mungkin kita sedikit ngobrol dulu. Sebelumnya ada yang masih ingat tentang minggu kemarin kita bahas soal apa? Ada yang masih ingat di sini? Ini Pak, Apa Mas? tentang grafika itu yang kayak bentuk fisik sama ini digital gitu. Oke, berarti kemarin kita berbicara soal sejarah ya dan perkembangan dari sebuah grafika, teman-teman. Nah, ini ada satu materi juga berkaitan dengan grafika dan ini lumayan apa namanya? Lumayan penting karena memang itu adalah salah satu komponen dari sebuah grafika ya, utamanya. Ada yang tahu mungkin berkaitan dengan apa? Ada yang tahu nggak kira-kira?
ya. Jadi sebenarnya komponen grafika itu banyak ya teman-teman ya. Terutamanya karena berkaitan dengan digital ya. Yang paling utama adalah sebuah monitor atau display ya teman-teman ya. Nah, display yang teman-teman sehari lihat, terus kemudian yang teman-teman gunakan ya, itu adalah salah satu bagian di sebuah display, sebuah visual ya, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan, kira-kira menurut teman-teman yang di display itu ada apa saja sih? Sebelumnya sudah pernah saya bahas. Jadi ini lebih ke arah display. Di display itu ada apa saja sih sebenarnya? Atau bilangnya di tampilan gitu. Warna, oke, warna bisa. Berkaitan dengan warna itu komponen dasarnya apa Mas kira-kira? Kalau di teknologi tampilan atau display. Ada yang tahu nggak? Oke, di situ sudah ada tulisannya ya, sebuah pixel ya. Pixel dalam grafika. Nah, kenapa ini saya bilang penting? Karena memang kaitannya dengan sebuah tampilan di layar ya. Cuman mungkin teman-teman sudah sering dengar ya soal pixel itu apa, terus kemudian apa namanya gunanya untuk apa mungkin. Cuman di sini saya pengen menjelaskan lebih detail. Jadi pixel itu apa namanya banyak hal ya, maksudnya yang berkaitan dengan sebuah pixel. Cuman di sini kita berbicara dulu ya. Pertama, menurut teman-teman pixel itu apa sih? Pixel. Sudah pernah saya share kemarin kayaknya. Pixel itu apa? Bagian terkecil, Pak, yang kotak-kotak Bagian itu. dari kecil kotak-kotak dari sebuah apa? Dari sebuah gambar. Dari sebuah gambar. Gambar apa ini Mas? Gambar sebuah tampilan ya. Nah, pixel erat kaitannya dengan sebuah input dan output ya, teman-teman ya. Input itu maksudnya sebuah tampilan yang ada di layar, terus kemudian output itu kaitannya dengan sebuah percetakan ya. Cuman benar tadi pixel itu adalah titik-titik dalam sebuah gambar. Cuman kita berbicara lebih detail lagi soal pixel itu ada apa saja seperti itu ya. Nah, pixel itu adalah singkatan dari picture element ya teman-teman. Dia adalah unit dasar dari sebuah citra yang terdiri dari titik-titik terkecil yang membentuk gambar atau tampilan yang terlihat pada layar monitor. Seperti itu ya. Seperti televisi juga, kamera digital atau layar gadget lainnya. Jadi sebuah tampilan ya yang bentuknya digital itu ya, itu adalah terdiri dari sebuah pixel. Nah, terus kemudian pada ujung tertinggi skala resolusi, mesin cetak gambar berwarna dapat menghasilkan hasil cetak yang memiliki lebih dari titik per inci dengan pilihan 16 juta warna lebih untuk setiap incinya. Nah, dalam komputer, dalam istilah komputer berarti gambar seluas 1 inci persegi, 1 inci itu kecil ya, yang bisa ditampilkan pada tingkat resolusi tersebut sepadan dengan 150 juta bit informasi. Jadi kaitannya dengan sebuah output ya, misalkan teman-teman mau nyetak gitu ya. Jadi setiap inci yang ada di cetakan tersebut dia bisa menjadi sepadan dengan 150 juta bit informasi dalam sebuah gambar seperti itu.
Jadi kalau teman-teman tahu ya, misalkan kalau teman-teman di lagi mencetak gitu ya. Nah, pertama kan pasti yang dilihat itu adalah besar kecilnya sebuah pixel dari gambar tersebut ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, misalkan kalau saya bilang gambar tersebut kecil, nah kira-kira menurut teman-teman atau bukan gambar, pixel itu kecil, nah kira-kira nanti fotonya yang dicetak itu jadinya seperti apa? Bakalan apa? Resolusinya kecil juga, Pak. Resolusinya kecil juga, terus outputnya menjadi fotonya juga kurang Blur, bagus ya, bisa nggak blur, jelas. bisa pecah-pecah dan nggak jelas. Nah, seperti itu. Nah, sangat penting ya kaitannya. Makanya misalkan ada perbandingan antara misalkan kalau teman-teman mau nyetak dengan tampilan gambar itu seperti apa. Jadi bisa disesuaikan seperti itu ya. Apalagi kalau teman-teman misalkan suatu saat ada kebutuhan untuk percetakan outdoor gitu ya, yang memang skala cetaknya sangat besar. Nah, itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Nah, terus kemudian jadi paham ya teman-teman ya, citra itu terdiri dari titik-titik kotak kecil yang membentuk gambar. Nah, jadi di situ terdiri dari titik-titik sampai merangkai sampai menjadi sebuah gambar. Dan semuanya yang ada di teman-teman lihat itu unsur utamanya adalah sebuah pixel seperti itu. Nah, kaitannya dengan sebuah monitor atau layar datar yang sering kita temui terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam baris dan kolom-kolom ya. Jadi kalau teman-teman tahu di monitor teman-teman itu terdiri dari baris dan kolom seperti itu ya. Jadi barisnya itu memanjang, kolomnya juga. Nah, jumlah pixel yang terdapat dalam sebuah monitor tersebut dapat kita ketahui dari resolusinya masing-masing. Jadi ada monitor itu dengan resolusi yang berbeda-beda ya. Yang pertama ukurannya, terus kemudian kualitasnya dan sebagainya. Misalkan kalau kita berbicara soal ukuran ya, banyak monitor ukuran mulai dari ukuran nek zaman dulu itu ukurannya cuma kecil 1024 kali 768 misalkan seperti itu. Nah, berarti maksimum yang disediakan oleh monitor tersebut adalah 1024 kali 768. Karena apa? Karena jumlah pixel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah sejumlah tersebut 1024 kali 768. Nah, semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam monitor, semakin tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Ya, makanya misalkan kalau teman-teman perbandingan antara monitor yang Full HD itu ukurannya 1920 kali 1080 itu standar saat ini. Perbedaannya dengan namanya QSD ya. QSD itu dia lebih tinggi lagi resolusinya di angka 2560 dikali 1040. Setelah QSD itu ada 4K ya. Nah, 4K itu ukurannya 3840 dikali 360 dikali 2160. 3840 dikali 2160. Nah, lebih besar lagi ya kan? Seperti itu. Jadi kaitannya adalah seberapa tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Jadi semakin besar resolusinya berarti semakin tajam seperti itu. Bahkan ada yang 8K dan sebagainya. Karena erat kaitannya dengan sebuah pixel. Otomatis kalau misalkan semakin tinggi pula berarti harganya juga semakin mahal ya teman-teman ya. Jadi bandingannya harga monitor yang 1920 dikali yang QSD otomatis lebih mahal QSD biasanya seperti itu. Oke?
Nah, terus kemudian ini ya, setiap pixel dia memiliki informasi tentang warna dan intensitas cahaya yang digunakan untuk menampilkan gambar atau tampilan yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya, kalau di monitor kita susah ngezoom ya, kita ngelihatnya nggak kelihatan sampean kalau di monitor ya. Tapi kalau di gambar biasa kita masih bisa kelihatan ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau kita zoom sedekat itu, dia bakalan menampilkan warna-warna yang berbeda. Jadi nggak bakalan warnanya sama seperti itu. Terus kemudian juga intensitas cahayanya juga berbeda. Seperti itu ya. Jadi kalau unsurnya misalkan teman-teman ini lihat ada satu gambar ya. Nah, ini satu gambar gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat lebih dekat lagi ya, lebih zoom, sangat zoom. Nah, baru kelihatan di situ pixel terkecilnya. Nah, jadi terdiri dari beberapa pixel. Nah, 1, 2, dan sebagainya. Bahkan jutaan pixel. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah yang membuat apa namanya sebuah tampilan atau sebuah gambar itu bisa kelihatan lebih bagus atau enggak. Jadi pengaruhnya adalah pada segi pixelnya itu tadi ya. Semakin besar semakin bagus. Nah, terus kemudian pixel pada monitor jadi sama dengan gambar ya, dia terdiri dari baris-baris dan kolom ya. Cuman karena memang saking mata kita nggak bisa lihat, kita ya nggak bisa tahu gitu ya. Seperti itu. Kecuali biasanya gini, ada beberapa monitor yang dalam kasus misalkan ada kerusakan ya, kerusakan ada yang mengalami pixel dead pixel atau pixel defect ya. Nah, jadi itu ada satu pixel yang memang rusak. Nah, biasanya itu kelihatannya gimana? Biasanya kelihatannya bisa dari segi warnanya, terus kemudian dari segi jadi kelihatan banget nih. Contohnya misalkan kalau teman-teman lihat biasanya paling gampang itu kita ngelihatnya itu di warna putih ya. Nah, di warna putih, oh ada titik ini. Nah, itu berarti ditandakan dengan dia ada dead pixel dalam bentuk satu pixel saja. Seperti itu, satu titik saja. Tapi kan sangat kecil ya, seperti itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita jumlah ya. Jadi misalkan kalau teman-teman punya sebuah monitor ukuran 1024 kali 768 berarti jumlah totalnya adalah 786.432 pixel dalam satu monitor tersebut ya. Jadi dalam satu layar itu adanya ya segitu 786.432 pixel. Nah, misalkan katakanlah kalau teman-teman punya monitor yang agak lebih besar misalkan ya. Jadi misalkan teman-teman punya monitor Full HD gitu ya, itu ukurannya 1920 dikali 1080. Nah, itu ada 2.073.600 pixel di situ ya. Ada 2 juta. Nah, seperti itu ya. Misalkan apalagi kalau misalkan punya yang resolusi 4K 3840 dikali 2160. Nah, itu ada 8.294.400 pixel ya. Titik kotak disebut di situ. Banyak sekali ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu dalam satu monitor yang memang dia punya resolusi yang besar. Jadi, satu monitor itu adalah perkalian antara baris dan kolomnya ya. Ya, itu adalah total dari pixel yang ada dalam monitor tersebut seperti itu. Ya. Terus kemudian nah ini yang saya bilang namanya megapiksel ya. Nah, megapiksel terdiri dari gabungan kata mega yang menunjukkan satuan juta dan piksel yang dimaksud adalah picture element. Nah, megapiksel itu biasanya diartikan untuk resolusi pada sebuah kamera ya, teman-teman ya. Jadi itu di situ ada beberapa rentan ukuran mulai dari 8 megapiksel, 12 megapiksel, 24 megapiksel sampai 36 megapiksel. Nah, mega itu adalah juta ya. Berarti juta piksel. Nah, jadi misalkan kalau 8 megapiksel berarti 8 juta
pixel seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi misalkan teman-teman beli sebuah kamera ya, kamera entah apapun itu, biasanya perhatikan juga di arah besar megapikselnya. Ya, jadi misalkan kamera tersebut punya resolusi 36 megapiksel, berarti dia besar sekali. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah nanti kalau teman-teman untuk kebutuhan di percetakan, nah itu sangat berpengaruh. Karena itu pengaruhnya nanti ke arah besar dan kecilnya piksel ya. Jadi semakin besar otomatis kalau teman-teman cetak besar itu tidak masalah. Tapi ada juga modelnya yang memang misalkan saya mau pakai cetak besar Pak, tapi pikselnya kecil. Nah, itu akhirnya memaksakan ya. Memaksakan jatuhnya apa? Pecah-pecah, terus hasilnya juga kurang bagus seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya katakan resolusi tadi, dia ditunjukkan dengan baris atau kolom atau bisa dibilang di sini garis horizontal dan garis vertikal seperti itu. Nah, resolusi mengacu pada kerapatan atau banyaknya piksel dalam sebuah gambar ya. Yang menyusun suatu gambar atau layer tersebut ya. Jadi di sini ada SD, Full HD, Quad SD, QSD sama 4K. Nah, 4K ini sebenarnya salah ya. Dia harusnya 3840 bukan 409. Dua 1,2 megapiksel atau 1,2 juta piksel seperti itu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, jadi terus kemudian kaitannya dengan resolusi tadi, kualitas gambar lebih detail ya. Contohnya misalkan di sini isinya di 10 kali 10 udah mulai kelihatan, tapi masih kelihatan pecah. Oke, tambah lagi 20 kali 20. Nah, ini mulai kelihatan bentuknya ya. Terus kemudian 50 kali 50 sudah mulai kelihatan, tapi kualitasnya masih agak kurang ya. Nah, barulah di angka 100 kali 100 piksel itu mulai benar-benar kelihatan lebih detail dan lebih tajam. Jadi pengaruhnya ke situ. Nah, ada pertanyaan nih. Kira-kira satuan piksel itu ada yang pernah dengar namanya PPI. Nah, itu kepanjangan dari apa? PPI dan DPI. Ada yang tahu kepanjangan PPI dan DPI? PPI dan DPI. BPI, Pak. D. Delta. Oh, PPI itu pixel per inch loh. Oke, benar. Kalau DPI? Lupa tuh, Pak. Lupa tuh. Jadi itu sebenarnya sama, cuman apa namanya tergantung kebutuhannya. Jadi benar ya, PPI itu adalah pixel per inch. Tapi kalau DPI namanya dot per inch. Ya. Perbedaannya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Dot per inch sama PPI. Pixel per inch. Ada yang tahu Kalau nggak kira-kira? ukuran yang digunakan apa ya? Apa ya? Kayak kepadatan pixel gitu, Pak. Kepadatan pixel. Perpengaruhnya di arah mana ini kira-kira Mas? Menurut Mas siapa tadi? Gitu kayak semakin banyak pixel gitu, Pak. Iya, semakin banyak pixel. Terus pengaruh bedanya nih apa nih? Bedanya PPI dengan DPI biasanya di mananya nih? Kok nyebutnya PPI, kok nyebutnya DPI?
Apa nih? Bingung ya? Nah, bedanya adalah untuk kebutuhannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk gambar digital ini misalkan yang ditampilkan di layar ya, itu dia menggunakan, nah benar, dia menggunakan untuk tampilan